Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia mulia yang menjadi nabi dan rasul terakhir umat muslim. Setiap muslim selalu dianjurkan untuk meneladani perbuatan, perkataan, serta seluruh fitrahnya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki beberapa sifat wajib, seperti sidik yang artinya benar, tablik artinya menyampaikan, amanah artinya dipercaya, dan fatonah artinya cerdas. Di samping itu, Rasulullah juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam mukjizat yang menakjubkan. Dilansir dari laman NU Online, mukjizat merupakan sebuah kejadian di luar kebiasaan yang diperlihatkan oleh Allah melalui Rasul dan Nabi-Nya, untuk membuktikan atau membenarkan kenabiannya. Lantas apa saja mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah? Simak 9 mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling populer dan yang paling menakjubkan sepanjang masa. Pertama, Al-Quran. Dikutip dari situs Kemenak Jabar, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada 4 nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul terakhir adalah mukjizat yang abadi sepanjang zaman, yaitu Al-Quran. Sedangkan para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka diberikan mukjizat hanya pada zamannya saja dan semuanya tidak berlaku pada zaman selanjutnya. Kedua, membelah bulan. Semakin bertambahnya pengikut Nabi Muhammad untuk memeluk Islam, membuat orang-orang kafir Quraisy merasa sangat marah. Para kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk membuat kepercayaan para pengikut Nabi Muhammad berkurang. Para kafir Quraisy membuat rencana yang sangat tidak masuk akal untuk menyudutkan Nabi Muhammad. Salah satunya dengan menantang Nabi untuk melakukan hal yang mustahil untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Suatu ketika para kafir Quraisy menantang Nabi Muhammad di depan para pengikutnya sebagai bentuk kebenaran tentang ajarannya dan kenabiannya. Kalau memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi 2 bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Kubais, dan letakkan yang sebelahnya lagi di atas bukit Qoiqaan. Sontak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi tantangan itu. Jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian? Nabi Muhammad pun langsung berdoa memohon kepada Allah untuk menjawab tantangan dari para kafir Quraisy. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad menunjukkan kebenarannya. Bulan terbelah menjadi 2 bagian dan diletakkan oleh Nabi tepat di atas kedua gunung yang ditantang oleh para kafir Quraisy. Sontak para kafir Quraisy hanya terbengong dan heran dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Para kafir Quraisy hanya terdiam melihatnya. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata, "Saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah." Sebagian kafir Quraisy pun masih tetap mau menyudutkan Nabi Muhammad walaupun sudah dibuktikan oleh Nabi dengan mukjizatnya. Mereka sama sekali tak percaya dengan kejadian yang dilihatnya. "Ini sihir, ya ini sihir," kata sebagian kafir Quraisy. Keesokan harinya para kaum kafir Quraisy pun masih ingin membuktikan kebenaran yang mereka bilang sihir itu dengan menanyakan para musafir. Sebab menurut ahli sihir, saat itu sihir hanya tampak di depan mata yang melihatnya tetapi tidak terlihat di tempat lain. Ketika ada musafir yang datang, para kafir Quraisy pun menanyakan kepada mereka, dan benar saja para musafir juga bersaksi melihat kejadian bulan yang terbelah itu. Dari kejadian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, yang artinya, "Sungguh, telah dekat hari kiamat, dan telah terbelah bulan, dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun ingkar lagi berpaling seraya berkata,
ini adalah sihir yang terus-menerus dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka, dan setiap urusan benar-benar telah tetap. Quran Surat Al-Qamar. Dan dalam suatu hadis juga mengatakan, dari Abdullah berkata bahwa bulan terbelah menjadi dua bagian di zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Muslim, halaman 7249. Ketiga, air mengalir dari jemari tangannya. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan air dari sela jemarinya merupakan salah satu kisah populer. Kejadian ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah yang terjadi karena desakan dan situasi tertentu. Dikisahkan, ketika waktu salat subuh tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat akan berwudu. Namun, saat itu tak ada air sama sekali, padahal yang akan berwudu cukup banyak. Para sahabat yang hendak salat berjamaah bersama Rasulullah tentu membutuhkan air sangat banyak untuk berwudu. Rasulullah pun bertanya, apa ada kantung air? Seorang sahabat menyaut, ada ya Rasulullah. Kemudian sahabat itu membawa kantung air yang bahannya terbuat dari kulit kambing. Biasanya kantung air itu digunakan untuk membawa persediaan air ketika dalam perjalanan panjang. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas kantung kulit kambing itu. Jari-jarinya pun terbuka. Dari sela-sela jari beliau seketika memancar air yang jernih sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berseru kepada Bilal bin Rabah, salah satu sahabat dekat Rasulullah. Hai Bilal, panggil orang-orang itu untuk berwudu. Orang-orang yang akan menunaikan salat subuh itu pun dipanggil oleh Bilal untuk berwudu dengan air yang memancar dari sela-sela jari Rasulullah. Bukan hanya berwudu, bahkan seorang sahabat Rasul bernama Ibnu Mas'ud sampai meminum air itu. Air tersebut memiliki rasa yang sangat sejuk, seperti air yang memancar langsung dari sumber dalam bawah tanah. Air itu terus mancur sampai semua orang dapat berwudu. Itulah salah satu mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah yang Maha Kuasa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Dalam sejarah peperangan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat salah satu perang yang sangat bersejarah, yakni Perang Khandaq. Perang yang juga disebut dengan Perang Al-Ahzab, terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau tahun 627 Masehi. Perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah ini memiliki sejumlah keajaiban yang merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan melalui mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Khandaq menggunakan strategi membangun parit yang mengelilingi Madinah untuk menghindari serbuan langsung dari pasukan musuh. Pasokan makanan saat itu tidak sebanding dengan jumlah pasukan yang ada. Para sahabat pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah bahwa mereka kelaparan, begitu pula dengan Rasulullah yang tak makan selama 2 hari. Para sahabat saat itu mengganjal perut dengan mengikatkan 2 batu besar di perut mereka. Sementara Rasulullah mengikatkan 3 batu di perutnya. Melihat hal tersebut, Jabir bin Abdullah pun pulang ke rumah dan menggiling 1 sa gandum atau seperti 2 genggam tangan orang dewasa dan menyembelih kambing kecil. Jabir pun memberitahu Rasulullah bahwa ia memiliki makanan yang hanya cukup untuk beberapa orang. Namun, Rasulullah malah mengundang semua pasukan untuk makan di rumah Jabir. Jabir pun terkejut. Pulanglah dan jangan sentuh makanan itu sampai saya datang, kata Rasulullah saat itu. Jabir pun pulang dan mengatakan kepada istrinya hal serupa. Saat Rasulullah datang, beliau memegangi tempat makanan tersebut dan meminta istri Jabir untuk memanggil pembuat roti di seluruh Madinah. Rasulullah meminta mereka untuk mencurul sedikit adonan roti, sementara Rasulullah menyendokkan sendiri kari kambing. Setelah itu, diperintahnya Jabir untuk memanggil pasukan yang ada di luar rumah. Kemudian masuklah 10 sahabat dan ditutup kembali pintu rumah Jabir. Makanan yang tadinya hanya cukup untuk 3-4 orang, dengan mukjizat Rasulullah bisa mengenyangkan 1000 orang dan bahkan masih terlihat utuh. Hal ini merupakan bukti mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah. Kelima, segelas susu mengenyangkan banyak orang.
Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang masyhur. Nama julukannya yang berarti bapak kucing kecil diberikan Rasulullah SAW, sebab lelaki dari kabilah Ad-Dausi ini senang merawat dan memelihara seekor kucing kecil saat waktu luangnya. Adapun nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdusi Syams, atau yang artinya hamba matahari. Begitu masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya nama baru, yaitu Abdurrahman. Setelah mendengar kabar hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah pun bertolak dari kampung halamannya di Arab Selatan ke Madinah. Selama di kota tersebut, ia selalu setia mengiringi dakwah Islam. Karena termasuk kalangan muhajirin yang fakir, tidak memiliki keluarga maupun harta kekayaan, maka dirinya pun tinggal di teras Masjid Nabawi. Tempat itu disebut sebagai As-Sufah, yang kapasitasnya mencapai 300 orang. Dengan berbagai keterbatasan, para As-Sufah tetap bertahan dan bersabar. Memang, kehidupan mereka umumnya serba kekurangan, bahkan tak jarang rasa lapar harus dialami karena tiadanya makanan. Abu Hurairah menuturkan, suatu hari dirinya pernah dilanda rasa lapar yang hebat. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Aku pernah tengkurap bersandar pada sisi badanku karena kelaparan. Segenggam batu sudah kusumpal pada perutku untuk menahan lapar, ujarnya. Ia lantas beranjak dari As-Sufah dan duduk di pinggir jalan menunggu sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Abu Bakar mendekatinya. Abu Hurairah kemudian bertanya kepadanya tentang tafsir suatu ayat dari Al-Quran. Tentunya, ada maksud di balik pertanyaan tersebut. Maksudku bertanya demikian tidak lain agar ia Abu Bakar mengajakku makan. Ternyata ia berlalu tanpa melakukan apa yang kuharapkan, ucapnya. Tak lama setelah Abu Bakar pergi, datanglah Umar bin Khattab. Abu Hurairah melakukan hal yang sama sebelumnya. Umar menjawab pertanyaan apa adanya, untuk kemudian beranjak pulang. Ya, Al-Faruq pun tidak sampai mengajaknya ke rumah, untuk sekadar menjamu Al-As-Sufah ini. Selang beberapa lama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang. Beliau tersenyum ketika melihat Abu Hurairah berdiri lemah di pinggir jalan. Beliau memahami kondisi yang sedang dialami sahabatnya itu. Wahai Abu Hurairah, panggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap ya Rasulullah, jawabnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat agar Abu Hurairah berjalan mengikutinya. Ternyata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, Al-Mustafa masuk. Sahabatnya itu pun ikut setelah diizinkan beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sebuah wadah berisi susu di atas meja. Beliau pun bertanya kepada orang-orang di rumah, dari mana susu ini? Itu hadiah untuk Anda dari Fulan bin Fulan, jawab mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminumnya atau langsung memberikan susu itu kepada Abu Hurairah yang kelaparan. Beliau pertama-tama memanggil sahabatnya itu. Ya Abu Hurairah, saya datang ya Rasulullah, jawabnya. Panggil kemari para As-Sufah semuanya. Aku mengundang mereka untuk meminum susu ini, kata beliau. Abu Hurairah segera melaksanakan perintah. Adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbagi harta yang diterimanya kepada para penghuni As-Sufah. Kalau diberi sedekah, maka sedekah itu dikirimnya kepada mereka. Sama sekali beliau tidak menikmatinya kalau diberi hadiah. Beliau menikmati sebagian dan membaginya juga kepada mereka. Hal itulah yang merisaukan hati Abu Hurairah saat itu. Dalam pikirannya, apalah arti susu tersebut dengan banyaknya Al-As-Sufah? Bukankah dirinya lebih layak meminum susu tersebut? Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjamu puluhan orang itu dengan hanya sewadah susu? Begitulah sekelabat pertanyaan membayangi benak sang sahabat. Akan tetapi, Abu Hurairah selalu samina wa atana. Apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, akan dilaksanakannya. Para penghuni As-Sufah lalu ramai-ramai mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah itu, beliau mempersilakan mereka untuk masuk dan menempati tempat masing-masing yang sudah disediakan.
Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Hurairah, ambil wadah yang berisi susu itu dan tuangkanlah kepada masing-masing mereka. Sahabat ini dengan sigap melaksanakan perintah tersebut. Ia tuangkan susu ke gelas seorang demi seorang para al-as-sufah. Luar biasanya, susu dalam wadah tersebut seperti tak habis-habis, padahal Abu Hurairah berkali-kali mengambilnya untuk mengisi seluruh gelas para tamu. Akhirnya, Abu Hurairah tiba di posisi duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara orang-orang lainnya sudah kenyang semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengambil wadah susu tersebut dan meletakkan di tangannya. Wahai Abu Hurairah, kata beliau sambil menatap sahabatnya itu. Siap wahai Rasulullah, jawabnya. Sekarang, tinggal aku dan engkau yang belum minum. Benar ya Rasulullah, ujar sahabat ini. Duduk dan minumlah susu ini, perintah beliau. Abu Hurairah lalu duduk dan minum susu tersebut. Sesudah beberapa teguk, ia hendak memberi wadah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya agar minum lagi. Demikian terus diulang-ulang anjurannya itu sampai Abu Hurairah terpaksa menolak. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada lagi tempat di perutku untuk menampung susu itu, katanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu meminta wadah berisi susu itu. Lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan basmalah dan meminum susu yang tersisa. Kisah tersebut menunjukkan salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu wadah kecil yang berisi susu ternyata bisa mengenyangkan puluhan orang al-as-sufah yang kelaparan. Keenam, doa meminta hujan. Sahabat Anas berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, binatang ternak telah mati sebab kehausan, dan jalanan telah retak-retak, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan kepada kami. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Anas berkata, demi Allah, kami tidak melihat awan mendung, gumpalan awan, dan sesuatu pun di langit. Lalu muncullah awan mendung hitam dari belakang bukit Salah, seperti lingkaran bergigi. Ketika awan hitam sampai di tengah dan menyebar, hujan turun sampai hari Jumat. Kemudian laki-laki yang sama berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, dan jalanan terputus karena banjir, maka berdoalah kepada Allah agar menghentikan hujan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan azab atas kami. Kemudian awan mendung mendadak hilang dari langit Madinah sehingga hanya mengelilinginya seperti mahkota. Dalam riwayat di atas, seorang laki-laki mengeluh kepada Rasulullah tentang banyaknya ternak yang mati dan memintanya untuk berdoa. Namun, ia hanya meminta diturunkannya hujan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya, seperti banjir dan lain sebagainya. Karena kekurangannya akan sesuatu, membuatnya fokus akan sesuatu itu saja. Dalam hal ini adalah air hujan, sehingga ketika bencana lain muncul akibat hujan yang tak kunjung reda, ia kembali meminta Rasulullah untuk berdoa. Dan dengan senang hati Rasulullah berdoa kepada Allah meminta hujan dihentikan. Dari dua riwayat di atas, kita sedang diajari bahwa doa sebaiknya disertai dengan kesabaran, agar kita dapat memahami pentingnya keseimbangan dalam segala sesuatu. Ketujuh, menyembuhkan mata yang buta dan luka pada setelah perang. Dikisahkan, Abdullah bin Atik bersama beberapa orang lain yang mendapat tugas untuk melakukan penyerangan terhadap Abu Rafi Salam bin Abi al-Huqaiq, seorang saudagar Yahudi yang menjadi provokator terhadap kaum Quraisy agar memerangi kaum muslimin di Madinah, sekaligus menjadi penyandang dana perang mereka. Namun dalam misi tersebut kaki Abdullah patah. Kisah ini diceritakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya, setelah selesai melakukan penyerangan terhadap Abu Rafi, pada saat itu aku sampai di suatu anak tangga hingga kakiku merasa telah menyentuh tanah. Namun di malam yang bercahaya bulan sangat terang itu aku terjatuh, lalu kakiku patah,
kemudian aku membalutnya dengan serbanku. Setelah itu perlahan aku pergi dan duduk di depan pintu gerbang. Aku berkata kepada kawan-kawanku, aku tidak akan keluar dari benteng ini sampai tahu bila aku benar-benar telah membunuhnya. Ketika ayam jantan mulai berkokok, seseorang mengabarkan berita kematian Abu Rafi. Ia umumkan bahwa Abu Rafi saudagar dari Hijaz itu telah tewas. Lalu aku menemui kawan-kawanku dan berkata pada mereka, mari kita pergi menyelamatkan diri, karena Allah telah membunuh Abu Rafi. Setelah sampai di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sampaikan hal itu semua. Lalu beliau bersabda, bentangkanlah kakimu. Lalu aku membentangkannya. Beliau kemudian mengusapnya. Begitu diusap kakiku seakan-akan tidak merasakan sakit apa-apa. Selanjutnya, menyembuhkan luka Salamah. Al-Maki bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami bahwa Yazid bin Abu Ubaid bercerita, aku pernah melihat bekas luka pukulan pedang pada kaki bagian lutut Salamah. Aku lalu menanyakannya, wahai Abu Muslim, luka bekas pukulan apa itu? Dia menjawab, ini luka bekas pukulan yang aku alami pada saat perang Khaybar. Saat itu orang-orang berkata, Salamah terluka, maka aku kemudian menemui Nabi, dan beliau meludahi lukaku ini sebanyak 3 kali. Setelah itu aku tidak merasakan sakit apa-apa hingga sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, menyembuhkan kebutaan dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Utsman bin Hunayf meriwayatkan, ada seorang yang tunanetra datang kepada Nabi, lantas ia berkata, wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Beliau bersabda, jika engkau mau, aku akan menangguhkan doaku dan itu lebih utama untuk akhiratmu. Dan jika engkau mau, aku akan mendoakanmu. Lalu orang itu berkata, tidak, berdoalah engkau untukku sekarang. Maka beliau menyuruh orang itu berwudu dan salat 2 rakaat, lalu membaca doa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, aku bertawajuh kepadamu dengan perantaraan Nabi-Mu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya dengan perantaramu, aku menghadap kepada Tuhanku perihal kebutuhanku ini, dan engkau memohonkan kesembuhan untukku. Lalu laki-laki itu pun akhirnya sembuh. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan, bahwa kesembuhan tersebut berlangsung seketika itu juga sesaat setelah laki-laki itu membaca doa secara berulang-ulang lalu kembali ke majelis. Beliau berucap, demi Allah, kami tak berpisah darinya dan tidaklah kejadiannya berlangsung lama hingga lelaki itu masuk kembali seolah sama sekali tak pernah buta. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Selanjutnya, menyembuhkan luka Khubayb bin Adi. Ibnu Ishaq meriwayatkan, Khubayb bin Abdurrahman bercerita kepadaku bahwa Khubayb bin Adi tertebas pedang pada saat perang Badar hingga tubuhnya miring sebelah. Namun kemudian Rasulullah meludahi lukanya, membungkus, dan mengembalikannya hingga serasi kembali. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Selanjutnya, menyembuhkan mata Qatadah yang bergelantungan di pipinya sewaktu perang Badar. Diriwayatkan bahwa Qatadah bin Nu'man matanya terkena senjata pada saat perang Badar hingga bola matanya bergelantungan di pipinya. Semula para sahabat hendak memotongnya, untungnya mereka menanyakannya lebih dahulu kepada Rasulullah. Dan beliau pun melarang, jangan dipotong. Kemudian beliau memanggil Qatadah dan mengembalikan bola matanya dengan telapak tangan beliau. Sampai-sampai Qatadah pun tidak tahu mata mana yang sebelumnya terluka karena sembuh total. Hadis riwayat Baihaqi dalam Dalail Nubuwahnya. Selanjutnya, menyembuhkan mata Abu Dzar yang terluka pada saat perang Uhud. Abdurrahman bin Harits bin Ubaid meriwayatkan bahwa kakeknya berkata, mata Abu Dzar terluka pada saat perang Uhud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludahinya, maka mata yang terluka tadi menjadi mata yang paling sehat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Kedelapan, tubuh memancarkan petir. Dikisahkan, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju ke medan perang Hunain, di antara yang ikut serta dalam pasukan kafir ada seorang lelaki yang bernama Syaibah bin Utsman bin Talah, yang ayah dan pamannya terbunuh dalam perang Uhud. Oleh karena itu,
Keikutsertaan Syaibah dalam perang Hunain adalah untuk membalas dendam atas kematian bapak dan pamannya di perang Uhud. Sasaran utamanya adalah membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaibah kemudian mengisahkan apa yang ia alami sendiri dalam perang Hunain tersebut. Ia menceritakan, ketika aku mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut serta dengan pasukan Islam dalam perang Hunain ini, aku pun ikut bergabung dengan pasukan kafir Quraisy menuju suku Hawazin dengan harapan bila perang sudah berkecamuk, aku akan mencari kesempatan dan menunggu saat yang tepat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, akulah orang yang dapat menyelesaikan balas dendamnya kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rencana ini aku perhitungkan matang-matang jangan sampai gagal. Pedang yang aku bawa pun aku asah tajam-tajam hingga nanti dapat sekali tebas melukai tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari itu, demikianlah Syaibah melanjutkan kisahnya. Ketika perang sedang berkecamuk dengan hebatnya, aku terus mengintai gerak-gerik Rasulullah karena dialah sasaran utamaku. Akhirnya, tibalah saat yang aku tunggu-tunggu. Ini merupakan peluang emas bagiku di saat orang-orang Islam porak-poranda dan bercerai-berai oleh serangan gencar pasukan panah kaum kafir yang bertubi-tubi sehingga keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilindungi oleh pasukannya. Maka aku langsung menghunus pedangku sambil mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dekat dengan beliau, serangan pun aku lancarkan kepadanya. Tapi tiba-tiba ada nyala api keluar dari tubuhnya laksana petir yang menyambar-nyambar dan nyaris menyambar kulit wajahku. Melihat kejadian itu, aku langsung menutup wajahku dengan tangan karena rasa takut telah mencekam seluruh jiwaku. Untuk itu aku langsung menghindarkan diri menjauhi Rasulullah sejauh mungkin. Tidak begitu lama, aku mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil diriku, "Wahai Syaibah, datanglah kemari." Aku pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perasaan takut. Setelah aku mendekat beliau lalu meletakkan tangannya di dadaku, rupanya beliau mengerti kalau dadaku diliputi oleh perasaan takut dan gemetaran. Beliau mengusap-usap dadaku seraya berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia dari bisikan setan." Dari peristiwa itu, demi Allah, pada saat itu juga tidak ada yang lebih dicintai oleh telinga, mata, dan segenap jiwaku kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Perasaan benci dan dendam kepadanya tiba-tiba sirna dari dalam lubuk hatiku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Mari ikut berjuang bersama kami." Aku langsung berdiri tegak di hadapan beliau dan dengan pedang di tangan, aku melancarkan serangan balik menghantam teman-temanku yang kafir, yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Hanya Allah lah yang mengetahui kalau diriku ini lebih suka melindungi dan menjaga keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan tenagaku sendiri. Jika bapakku masih hidup dan memusuhi Rasulullah dan sahabatnya, maka tidak segan-segan lagi, aku akan menyerangnya dengan pedangku yang tajam ini. Kisah peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu malam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Hijr Ismail samping Ka'bah Al-Musyarrafah. Ketika itu beliau berbaring di antara paman beliau, yaitu Sayyidina Hamzah dan sepupu beliau Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil menghampiri beliau kemudian membawa beliau menuju ke sumur Zam-Zam yang ada di Masjidil Haram. Sesampainya di dekat sumur, para malaikat merebahkan tubuh Nabi untuk dibelah dadanya dan disucikan menggunakan air Zam-Zam. Perlu kita ketahui bahwa penyucian ini bukan berarti bahwa hati Nabi kotor, tidak, justru Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dengan hati yang paling suci dan mulia. Hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk menambah kebersihan di atas kebersihan, kesucian di atas kesucian, cahaya di atas cahaya, karena beliau akan melaksanakan suatu perjalanan dan peristiwa maha dahsyat, yaitu berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril mengeluarkan hati beliau lalu membasuhnya 3 kali. Setelah itu didatangkan untuk baginda Nabi seekor binatang burak lengkap dengan pelana dan kendalinya. Burak itu berwarna putih, besarnya melebihi himar namun lebih rendah dari bagal. Ketika hendak menaikinya,
Nabi Muhammad merasa kesulitan. Kemudian Jibril meletakkan tangannya pada wajah binatang tersebut sambil berkata, "Wahai burak, tidakkah kamu merasa malu? Demi Allah, tak ada makhluk Allah yang menaikimu yang lebih mulia daripada beliau Nabi Muhammad." Mendengar teguran Jibril tersebut, burak merasa malu sehingga sekujur tubuhnya gemetar dan berkeringat. Lalu setelah burak itu tenang, kemudian Nabi naik lagi ke atas punggungnya. Dalam peristiwa Isra Miraj ini, Jibril menemani Nabi dan berada di sebelah kanan beliau, sedangkan Mikail di sebelah kiri. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, Jibril memegang sanggur di pelana burak, sedang Mikail memegang tali kendali. Di tengah perjalanan Isra, mereka berhenti di suatu tempat yang dipenuhi pohon kurma. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Silahkan turun di sini dan sholatlah." Setelah beliau melakukan sholat, Jibril berkata, "Tahukah Anda di mana Anda sholat sekarang ini?" "Tidak," jawab beliau. Jibril berkata, "Anda telah sholat di Thaibah atau maksudnya nama lain dari Madinah, dan di tempat ini Anda akan berhijrah." Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan Isra. Secepat kilat burak melangkahkan kakinya sejauh pandangan matanya. Namun tiba-tiba Jibril berkata, "Berhentilah di sini dan turunlah Anda serta sholatlah di tempat ini." Setelah Nabi melakukan sholat dan kembali ke atas buruk, Jibril memberitahukan bahwa Nabi telah sholat di Madian, di sisi pohon di mana dulunya Nabi Musa pernah bernaung di bawahnya dan beristirahat ketika dikejar-kejar tentara Fir'aun. Dalam perjalanan selanjutnya Nabi Muhammad singgah di Tur Sina, sebuah lembah di Syam, tempat di mana Nabi Musa ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun sholat di tempat itu. Kemudian beliau sampai di suatu daerah yang tampak kepada beliau istana-istana Syam. Beliau turun dan sholat di sana. Kemudian Jibril memberitahukan kepada beliau dengan berkata, "Anda telah sholat di Bethlehem Baitul Maqdis, tempat dilahirkan Nabi Isa bin Maryam." Di Baitul Lahmi ini pun beliau turun dan melakukan sholat. Kemudian perjalanan diteruskan dan tidak lama sampailah ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ternyata telah berkumpul para nabi terdahulu yang sedang menantikan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat berjamaah. Dan di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam seluruh para nabi-nabi. Seterusnya dalam perjalanan, beliau menyaksikan dengan sekelompok manusia yang bercocok tanam dan seketika dapat dituai atau dipetik hasilnya. Nabi pun merasa heran lalu bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, "Mereka adalah ibarat umat Tuhan yang suka menginfakkan harta bendanya untuk menegakkan kalimah Allah, menciarkan keagungan Allah dan beramal solih." Kemudian dalam perjalanan seterusnya beliau mencium bau wangi yang sangat menusuk hidung. Beliau bertanya pada Jibril. Jibril menjawab, "Ini adalah bau Masyitah tukang gunting di istana Firaun. Ia sekeluarga merelakan diri mereka diceburkan ke dalam belanga yang berisi timah mendidih oleh Firaun lantaran keteguhan iman mereka kepada Allah dan tidak mengakui Firaun sebagai Tuhan." Selanjutnya dalam perjalanan itu beliau melihat segolongan manusia yang memukul-mukul kepalanya sendiri sehingga hancur luluh. Akan tetapi sekejap kemudian kepalanya utuh kembali, lalu dihancurkan semula. Demikianlah seterusnya. Nabi Muhammad lalu bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, "Mereka adalah perumpamaan segolongan umat Tuhan yang suka melengah-lengah atau mengulur-ulur waktu sholat sampai akhirnya habis waktu yang ditentukan." Selanjutnya dalam perjalanan beliau melihat orang-orang yang memakan kayu berduri serta batu panas yang membara dari neraka jahanam. Lalu beliau pun bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, "Mereka adalah perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jelas mereka termasuk orang yang menganiaya diri sendiri." Selanjutnya dalam perjalanan Nabi Muhammad melihat segolongan manusia yang masing-masingnya menghadapi dua buah mangkok. Mangkok yang satu berisi daging yang sudah dimasak dan yang satunya lagi berisi daging mentah. Akan tetapi anehnya mereka lebih suka memakan daging yang mentah. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, "Mereka adalah gambaran di antara umat yang senang berbuat zina. Mereka sebenarnya telah mempunyai istri yang sah, akan tetapi mereka senang melepaskan nafsu syahwatnya dengan perempuan lain yang bukan mahramnya. Demikian pula bagi perempuan yang melacurkan dirinya." Selanjutnya dalam perjalanan,
Nabi menyaksikan pula ada kayu yang berduri melintang di tengah jalan. Sesiapa yang melaluinya, pasti akan ditarik dan dikaitnya sehingga pakaian akan koyak. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Dijawab oleh Jibril, itulah suatu perumpamaan dari golongan umat yang suka membuat kekacauan dan suka duduk-duduk di tepi jalan, sehingga mengganggu orang-orang yang melewati jalan itu. Selanjutnya Nabi Muhammad menyaksikan orang-orang yang berenang dalam sungai darah, lalu mereka dilempari dengan batu, akan tetapi kemudian batu-batu itu mereka makan. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, dijawab oleh Jibril, mereka perumpamaan segolongan manusia yang suka memakan riba dan uang haram. Tidak lama kemudian Nabi Muhammad menyaksikan seorang lelaki yang memikul beban kayu tetapi tidak kuat berjalan. Anehnya beban itu semakin bertambah dan begitulah seterusnya sehingga orang itu kepayahan dan tersiksa. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Jawab Jibril, dialah gambaran orang yang suka menerima amanat orang lain tetapi tidak mau menunaikan atau menyampaikannya kepada yang berhak. Selanjutnya dalam perjalanan itu Nabi menyaksikan orang-orang yang memotong lidah dan bibirnya dengan gunting besi. Seketika itu kembali, namun segera pula digunting lagi. Begitulah seterusnya, sehingga mereka merasa penderitaan yang amat berat. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, mereka adalah perumpamaan dari golongan manusia yang suka memberi nasihat kepada orang lain untuk membuat baik, tetapi ia sendiri tidak pernah melakukan kebaikan seperti yang dinasihatkan kepada orang lain. Selanjutnya Nabi Muhammad menyaksikan manusia yang tengah mencakar-cakar wajahnya dan dadanya dengan kukunya sendiri yang telah berubah menjadi kuku tembaga. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Jawab Jibril, mereka adalah perumpamaan orang-orang yang suka menceritakan keaiban atau keburukan, rahasia, kecacatan, dan kejelekan orang lain, dengan membesar-besarkannya kepada orang lain. Selanjutnya Nabi Muhammad menyaksikan sekelompok manusia yang mempunyai bibir seperti unta, lalu disuapkan bara ke dalam mulutnya. Ini adalah contoh bagi mereka yang memakan harta anak yatim dengan jalan salah. Selanjutnya Nabi Muhammad menyaksikan seekor lembu besar keluar dari lubang yang sangat sempit lalu ia berusaha untuk memasukinya kembali tetapi tidak berjaya. Itu adalah contoh bagi mereka yang bercakap besar dan dusta, lalu ia ingin menarik kembali percakapannya itu tetapi tidak berpeluang lagi. Menyaksikan sekelompok wanita yang digantung buah dadanya sambil mereka menjerit-jerit meminta pertolongan. Ini adalah gambaran wanita yang menyusukan anak mereka hasil dari berzina dengan lelaki yang bukan suaminya. Menyaksikan sekelompok wanita yang digantung rambutnya di atas api neraka sehingga mendidih otak di kepalanya. Ini adalah gambaran balasan karena mereka tidak mau menutup aurat di kepalanya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. Menyaksikan sekelompok wanita yang digantung lidahnya di atas api neraka lalu dituangkan air panas ke dalam mulutnya. Ini adalah gambaran balasan karena mereka selalu menyakiti hati suaminya dan bercakap dengan suara yang kasar serta tinggi. Itulah sebagian riwayat-riwayat yang sering kita jumpai dalam kitab-kitab kisah Isra Miraj walaupun bersumber dari keterangan yang lemah, namun yang jelas isinya syarat akan hikmah dan peringatan agar kita selalu berhati-hati di dalam kehidupan dunia ini. Selanjutnya kisah Miraj, atau perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Selanjutnya malaikat Jibril menyediakan tangga Miraj yang diambil dari surga. Tangga Miraj itu diperbuat dari emas dan perak berlapis mutiara. Melalui tangga inilah dengan berkendaraan burak Nabi SAW bersama malaikat Jibril lalu naik ke langit pertama yaitu langit dunia. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu, kedengaran suara bertanya, "Siapakah engkau?" Dijawabnya, "Aku Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Nabi Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Adakah Nabi Muhammad telah diutuskan?" Jibril menjawab, "Ya, beliau telah diutuskan." Kemudian pintu langit pun dibuka. Nabi Muhammad bersama Jibril segera masuk ke langit pertama. Di langit pertama, disinilah Nabi Muhammad bertemu untuk pertama kalinya dengan Abul Basyar atau ayahnya seluruh umat manusia yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ketika dibuka, kami pun naik ke langit dunia.
Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Nabi Adam alaihissalam dengan ucapan, "Selamat datang hai Nabi yang soleh dan anak yang soleh." Tampak sekali betapa gembira dan bangganya Nabi Adam alaihissalam melihat keturunannya itu yang ditunjuk Allah Ta'ala sebagai penghulu para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Adam alaihissalam sambil duduk tertawa saat memandang ke sekumpulan orang di arah sebelah kanannya, lalu menangis saat memandang ke sekumpulan orang di arah sebelah kirinya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada malaikat Jibril mengenai kejadian aneh tersebut, maka beliau mengatakan bahwa saat memandang ke kanan Nabi Adam alaihissalam tertawa sebab gembira melihat anak keturunannya yang berada di surga. Sedangkan saat beliau memandang ke kiri menangis sebab sedih melihat anak keturunannya yang masuk neraka. Menurut penulis kitab Fathul Bari, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, bahwa boleh jadi yang diperlihatkan kepada Nabi Adam alaihissalam ialah kumpulan ruh anak keturunannya sebelum ditiupkan ke dalam jasadnya masing-masing, namun sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Allah Ta'ala bakal menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Itulah yang disaksikan oleh Nabi Adam alaihissalam sehingga ia tertawa dan menangis. Persisnya inilah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ada pula kemungkinan bahwa ruh yang ditampakkan ialah ruh yang belum masuk ke dalam jasad, di mana ruh-ruh tersebut telah diciptakan sebelum adanya jasad dan tempatnya berada di arah kanan dan kiri Adam alaihissalam. Lalu Adam alaihissalam mengetahui akhir perjalanan ruh-ruh itu. Oleh karena itu beliau merasa gembira bila melihat ke arah kanan dan bersedih jika melihat ke arah kiri. Dengan demikian yang dimaksud bukanlah ruh yang ada dalam jasad atau ruh yang telah berpisah dengan raga dan kembali ke tempatnya, baik di surga ataupun neraka. Hadis di atas selaras dengan hadits lainnya di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa saat Allah Ta'ala tetapkan takdir pada janin dalam rahim ibunya, maka salah satu perkara yang Allah Ta'ala tetapkan berkenaan dengan apakah ujung akhir perjalanan calon anak manusia tersebut sengsara, masuk neraka, ataukah bahagia, masuk surga. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami, sesungguhnya salah seorang di antara kamu dikumpulkan pada perut ibunya selama 40 hari, kemudian ia menjadi segumpal darah sama seperti itu selama 40 hari, kemudian ia menjadi segumpal daging sama seperti itu selama 40 hari, kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat kepadanya dengan membawa 4 kalimat, yaitu, ditulis amalnya, ajalnya, rezekinya, apakah ia sengsara atau bahagia. Kemudian dihembuskan kepadanya ruh, maka sesungguhnya seseorang melakukan amalan penghuni neraka hingga tak ada antara dirinya dan neraka kecuali satu hasta namun tulisan telah mendahuluinya, maka ia melakukan amalan penghuni surga lalu masuk surga. Dan sesungguhnya seseorang melakukan amalan penghuni surga hingga tak ada antara dirinya dan surga kecuali satu hasta namun tulisan telah mendahuluinya, maka ia melakukan amalan penghuni neraka lalu masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari 11.113. Pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam di langit pertama ini sebenarnya merupakan suatu itibar. Apabila kita berniat akan memulai pekerjaan atau perjalanan, hendaklah terlebih dahulu kita datang kepada orang tua, yakni ayah dan ibu, untuk memohon doa restu keduanya agar pekerjaan dan perjalanan kita berbuah kesuksesan serta mendapat keselamatan. Kemudian perjalanan diteruskan. Naiklah Nabi Muhammad bersama Jibril ke langit kedua. Di langit kedua, dengan iringan penghormatan serta sambutan yang baik dari penjaga langit kedua, masuklah Nabi Muhammad bersama Jibril. Di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua orang Nabi ini kemudian memberikan doa restunya untuk keselamatan Nabi Muhammad. Kemudian naiklah Nabi Muhammad bersama Jibril ke langit yang ketiga. Di langit ketiga sebagaimana di langit pertama dan kedua, begitu juga sampai di depan langit ketiga. Setelah selesai terjawab semua pertanyaan, dibukalah pintunya disertai penghormatan oleh penjaga langit itu kepada Nabi Muhammad. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, yaitu seorang hamba Allah yang memperoleh karunia Allah yang berupa ketampanan pada wajahnya,
Pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga ini tidak ubahnya seperti pertemuan dua saudara. Selanjutnya Nabi Muhammad bersama Jibril naik ke langit yang keempat. Di langit keempat, di sini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris yang telah memperoleh karunia tempat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan ini pun tak ubahnya seperti pertemuan dua orang saudara yang telah lama berpisah. Perjalanan pun diteruskan. Nabi Muhammad bersama Jibril terus naik ke langit yang kelima. Di langit kelima, dengan iringan penghormatan serta sambutan yang baik dari penjaga langit kelima, masuklah Nabi Muhammad bersama Jibril. Di langit yang kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun dengan penuh penghormatan. Pertemuan ini pun tidak ubah seperti pertemuan dua orang saudara, penuh dengan kemesraan dan saling menghormati di antara keduanya. Seterusnya Nabi Muhammad bersama Jibril naik ke langit yang keenam. Di langit keenam ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Di sini Nabi Muhammad menyaksikan suatu keanehan, sebab tiba-tiba saja Nabi Musa menangis terseduh-seduh. Saat aku bertanya kepada beliau perihal tangisnya itu, beliau pun menjawab, karena aku tidak mengira ada seorang nabi yang diutus Allah sesudahku umatnya akan lebih banyak yang masuk surga dari umatku. Kemudian perjalanan diteruskan ke langit ketujuh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah telah menceritakan tentang perjalanan Isra-nya. Baginda bersabda, Nabi Musa berkulit sawo matang dan tinggi seperti seorang lelaki dari kabilah Syanuah. Jika Nabi Isa alaihi salam, ia berbadan gempa, tapi tingginya sederhana. Selain dari itu Baginda juga menceritakan tentang Malik penjaga neraka Jahanam dan Dajjal. Di langit ketujuh, di sini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di saat itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad disambut dengan baik, penuh penghormatan seperti menyambut anak sendiri. Nabi Ibrahim sempat memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, Wahai Muhammad, aku nasihatkan agar engkau menyuruh umatmu untuk memperbanyak tanaman surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang Tuhan maksud dengan tanaman surga itu? Jawab Nabi Ibrahim, tanaman surga ialah ucapan, La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Atau ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perlu diketahui bahwasanya Baitul Ma'mur adalah Ka'bah para malaikat yang setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya dan apabila telah keluar, tidaklah mereka mengulanginya lagi. Tidak lama kemudian Jibril menghidangkan 3 buah gelas, masing-masing berisi arak, air susu dan madu, supaya Nabi Muhammad memilihnya dan manakah yang lebih disukainya. Beliau pun memilih air susu, lalu diminumnya. Berkatalah Jibril, benarlah engkau ya Muhammad, itulah lambang kesucian engkau. Demikian malaikat Jibril mengatakan. Selanjutnya, naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad menyaksikan keindahan panorama yang tiada bandingannya dan tidak terdapat di tempat manapun apalagi di dunia ini. Dalam satu kesempatan di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sempat melihat rupa malaikat Jibril yang asli. Disebut dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasannya Jibril mempunyai 600 sayap. Selanjutnya Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril menyaksikan keindahan Bengawan Al-Kautsar, sampai ke depan pintu gerbang surga kemudian beliau masuk ke surga. Di dalam surga beliau menyaksikan hal-hal yang mengherankan, yang belum pernah beliau saksikan sebelumnya, juga mendengar suara-suara yang belum pernah beliau mendengarnya, bahkan apa saja yang menjadi kehendak hati seketika wujud. Kesemuanya itu disaksikan oleh Nabi Muhammad di dalam surga. Bahkan beliau sempat membaca tulisan yang terpampang di pintu surga sebagai berikut, yang artinya, sedekah memperoleh pahala 10 kali lipat dan menghutangi memperoleh pahala 18 kali lipat. Bertanyalah Nabi Muhammad kepada Jibril, mengapakah pahala orang yang memberi hutang lebih besar daripada pahala orang bersedekah? Jibril menjawab, benar, sebab orang yang diberi sedekah terkadang masih mempunyai persediaan hidup, sedangkan orang yang berhutang sudah barang tentu dia sangat memerlukan, yakni tidak mempunyai persediaan, sedangkan ia tidak sudi berbuat meminta-minta.
Untuk kesempurnaan pengetahuan Nabi Muhammad, diajak pula beliau melihat keadaan melihat neraka. Di sisi beliau menyaksikan bermacam-macam penyiksaan dan sebagainya. Setelah menyaksikan keadaan surga dan neraka, kemudian Nabi Muhammad meneruskan perjalanan naik ke Sidratul Muntaha sendirian tanpa ditemani oleh malaikat Jibril, lantaran Jibril merasa berat untuk melangkah lebih tinggi lagi. Di Sidratul Muntaha beliau mendengar suara goresan pena penulis, yaitu kalam yang menulis hukum-hukum Allah di Lauhul Mahfuz. Seterusnya Nabi Muhammad diangkat naik setingkat lagi sampai ke arsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Nabi Muhammad menerima perintah sholat yang wajib dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan segenap umatnya sebanyak 50 kali sehari semalam. Dan akhirnya hanya tinggal 5 waktu sehari semalam setelah dinasihati oleh Nabi Musa dan diperkenankan oleh Allah. Dan juga di arsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad menerima beberapa khususiyah yang belum pernah diberikan kepada para nabi terdahulu. Mengenai beberapa khususiyah yang disebut antara lain sebagai berikut, Nabi Muhammad diberi oleh Allah surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah dari ayat amanah Rasuluh, sampai kepada firman-Nya fansurna alal qaumil kafirin. Dalam peristiwa kisah Isra Miraj ini, Nabi Muhammad memperoleh derajat yang tertinggi, yaitu asma Allah disebutkan bersamaan dengan nama Muhammad, yaitu la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Dalam peristiwa Isra Miraj ini juga, Nabi Muhammad menerima gelar Habibullah dan Sayyiduna Anbiya wal Mursalin. Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Al-Quran Surat Al-Isra. Dan sesungguhnya dia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain di Sidratul Muntaha. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga tempat tinggal. Dia melihat malaikat Jibril alaihi salam ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh suatu selubung. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Al-Quran Surat An-Najm. Sekian dari kami dalam pembahasan tentang mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling populer dan menakjubkan ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari peristiwa ini, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab.